Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak Ustadz. Malam bang. Kenapa pakai masker? Covid udah hilang juga bang. Iya, biar pede gitu, Pak Ustadz. Saya kan orangnya Oh ya, pede. Anda Kristen? Kristen, Pak Ustadz. Oke, silakan silakan. Mungkin ada yang mau dinarasikan atau mau bertanya silakan. Oke, saya cuma mau diskusi aja nih, Pak Ustadz. Mm-mm. Silakan Anda narasikan dulu apa yang mau didiskusikan gitu. Silakan. Kalau menurut Pak Ustadz sendiri itu, Yesus sama Nabi Isa itu sama atau tidak rupanya, Pak Ustadz? Bang, baik. Ini bukan menurut saya ya Bang ya, tapi menurut kitab Oke. Anda, menurut Bible Anda. Yesus Hmm, dengan Nabi Isa itu sama. Yesus dengan Itu Nabi Isa menurut itu kitab sama. Anda. Iya, menurut kitab Dalilnya, Pak Anda, Ustadz? bukan menurut saya. Dalilnya? Oh, dalilnya baik. Nah, Baik. terus saya Kalau buka gitu juga saya dari kasih sini. dalil. Matius 1 pasal 1 ya, Bang ya. Ini dalilnya. Nih, TB 1974. Inilah silsilah Yesus Kristus, oke? Hmm. Coba kita lihat ke bawahnya. Selaber 2011. Inilah silsilah Isa Al-Masih. Jadi yang menyamakan itu bukan Islam, tapi kitab Anda. Hmm. Hmm. Gimana, Bang? Nih ya, nih dalilnya. Matius 1 pasal 1. Inilah silsilah Yesus Kristus. Bawahnya inilah silsilah Isa Al-Masih. Di bawahnya, tapi di sini Pak Ustadz, silsilah Yesus Kristus. Di bawahnya ayat 1. Aduh. Hmm, Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. hmm, Begitu Pak Ustadz, hmm. terjemahan baru. Ya, ini terjemahan baru TB kan. Ya, Hmm. ini versi yang lainnya. AYTTLBISTSIMILT Selaber APB. Lihat selabernya. Inilah silsilah Isa Al-Masih. Jadi gitu, Bang. Oh, ya saya buka Jadi yang ini yang terjemahan menyamakan baru itu juga Pak kitab Ustadz. kitab Abang, bukan Islam, bukan. Hmm. Eh, eh, eh. Jadi kalau menurut Pak Ustadz lah, Eh, Yesus itu, kalau kalau hmm. kalau menurut saya kayak gini, Bang. Kalaunya Hmm. menurut saya ya kita tutup aja Al-Qur'an, kita tutup Hmm. Bible ya. Oke. Kita tutup Al-Qur'an dan kita tutup Bible dulu. Kita ambil dari sejarah manusia aja. Sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini kita hidup. Ya, Ah, Hmm. sampai hari ini kita hidup hanya ada satu kali anak dari bangsa Yahudi, seorang laki-laki yang dilahirkan dari perawan. Tidak terjadi dua kali. Udah pasti oknumnya sama. Hanya saja kalau kita membuka kitab masing-masing diceritakan dengan dua persepsi teologi yang berbeda gitu. Hmm. Itu kalau kita tidak pakai kitab Kristen, tidak pakai kitab Islam ya, tapi mengambil dari perjalanan dunia ini, dari zaman Nabi Adam sampai hari ini gitu. Tidak terjadi dua kali. Oke, jadi kalau menurut abang lah itu, abang memandang Yesus itu sebagai nabi. Yesus nabi karena di kitab Kristen memang dia disebut nabi. Hmm. Jadi saya punya banyak sekali data bang yang menunjukkan ciri-ciri bahwa Yesus itu lebih mengarah kepada Tuhan begitu bang. Oh, di mana itu? Bentar ya. Ini bang, yang Silakan. oke. Yang pertama yaitu Yesus mengampuni dosa. Hmm, Itu bisa diambil dari Yohanes 8 ayat 10 sampai 11. Ketika baik. Yesus menyelamatkan seorang perempuan yang hampir dirajam. Oh, buka buka. Oke, mungkin yang oke dari ini aja, Baik, Bang. Bang. Saya itu tahu ayatnya.
Kata Yesus di situ, dosamu telah diampuni, bukan Betul. dosamu telah kuampuni. Bisa kan bedakan kata? Oke, bisa bang. Nah, dosamu telah diampuni, bukan kata Yesus, dosamu telah kuampuni. Beda. Kalau ada kata Yesus, dosamu telah diampuni, siapa yang mengampuni dosa itu yang dimaksud Yesus? Oke, gini bang. Berarti Hmm? kita sepakat Yesus ada mengatakan dosamu sudah diampuni. Begitu kan bang? Ya, sudah diampuni. Pertanyaannya Oke, siapa yang mengampuni yang dimaksud Yesus? oke. Sekarang saya tanya lagi gitu bang. Nabi mana atau utusan mana yang pernah mengatakan dosamu sudah diampuni begitu? Baik, Punya mau wewenang menyampaikannya. Kita pakai baik. kata kan bang? Baik, Bang. Mm-mm. Kalau kita nggak usah mau ngambil data, Bang. Saya Mm-mm. pun bisa mengampuni dosa gitu, bisa. Tuh, gini bang, kita harus Mm-mm. membedakan mana mengampuni dosa, mana Mm-mm. mengampuni kesalahan, begitu. Eh, eh. Oke, lanjut. Gini, Bang. Hmm. Bang, Abang kalau memukul saya dosa nggak, Bang? Di situ ada dua bang, satu saya dosa kepada Tuhan, satu saya membuat kesalahan kepada abang. Mm-mm. Berarti Abang Oke. berdosa dengan saya. Enggak, saya membuat kesalahan kepada abang. Saya Mm. enggak pernah Yang berdosa yang kepada abang. namanya Karena abang kesalahan bukan itu Tuhan. sebuah dosa atau bukan? Apa? Yang namanya kesalahan itu sebuah dosa atau bukan? Tergantung. Kalau kita Ah, berdosa kepada Tuhan, itu dosa. oke. Sedangkan kalau Kalau kita sama membuat saya, kesalahan kepada manusia, itu salah. oh salah. Baik, Mm-mm. baik. Kalaunya berbuat kesalahan itu konsekuensinya dosa atau bukan? Kalau berbuat kesalahan itu tergantung dia, bang. Oh, Misalnya nih, misalnya nih, abang, abang menjewer kuping saya. Menurut saya itu mm-mm. salah. Oh Tetapi apakah salah. itu dosa? Belum Mm-mm. tentu. Oh, belum tentu. Baik. Kalau Belum. abang menampar saya tanpa sebab, dosa atau bukan? Memukul orang itu dosa atau enggak? Kalau saya memukul abang gitu, kalau memang dalam konteksnya serius, ya, itu termasuk saya nggak tahu bang, karena saya kan bukan Oh, Tuhan begitu. Tapi oh, kok nggak tahu? misalnya membunuh, misalnya Ah, ah. membunuh itu kan udah pasti dosa, karena saya melakukan larangan apa Hmm. yang diberikan Tuhan. Tetapi di situ saya melakukan dua, saya melakukan dosa, satu saya Baik. melakukan kesalahan begitu. Saya nggak usah ambil memukul ya, nggak usah. Mungkin abang Mm-mm. kesusahan itu. Abang mencuri barang saya dosa atau enggak? Dosa. Dosa. Baik. Kalau abang tidak minta minta maaf sama saya, kira-kira Hmm. dosa abang diampuni nggak oleh saya? Gini, yang Hmm? ketika saya minta maaf kepada abang, yang abang maafkan itu kesalahan saya, bukan dosa saya yang abang Ah, ampuni. baik. Beda Baik, kesalahan, beda dosa, bang. Ya, gini bang, ketika abang hmm. mencuri barang saya, abang Oke. berdosa kepada saya. Lalu abang datang Saya kepada bukan saya berdosa kepada abang, saya berdosa kepada Tuhan, bang. Saya baik. membuat kesalahan kepada abang. Baik. Hmm. Jadi mencuri barang orang itu konsekuensinya kita tahu dosa. Selain berdosa kepada Tuhan, melanggar larangan Hmm. Tuhan juga berdosa kepada pemilik barang karena mengambil hak orang kan kayak gitu ya. Lalu abang ketika mengambil hak saya, abang datang kepada saya, lalu minta maaf sama saya. Yusuf, ini barangmu kukembalikan. Aku telah berdosa mengambil hakmu. Tolong ampuni dosaku. Maka saya ngomong, ya sudah, dosamu sudah saya ampuni. Dosamu Ih, sudah diampuni. Saya pun bisa menghapus dosa, bang. gini bang, oke. Gitu. Itu kan dari abang kan. Tapi kalau dari saya nggak pernah mengampuni dosa, bang. Saya Hmm. cuma Oh. mengampuni kesalahan. Hmm. Itulah dari saya begitu. Mungkin abang bisa mengampuni dosa. Itu tergantung orangnya lah gitu, bang. Iya, karena gitu Bang, konsep masalah dosa itu selain berdosa kepada manusia, juga berdosa kepada Tuhan. Makanya kalaunya Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, maka saya pun bisa mengampuni dosa kalau seperti itu. Karena Yesus manusia, saya pun juga manusia. Yesus bisa ngampunin dosa, saya pun juga bisa mengampuni dosa orang yang mempunyai salah dengan saya. Jadi seperti itu Bang.
Oke, itu yang pertama. Jadi, oke lah. Jadi yang dalilnya gitu bang, nabi atau apa yang bisa mengatakan begitu bang, dosamu sudah diampuni atau telah Hmm? diampuni lah gitu. Hmm. Baik. Kira-kira selain Ada Yesus penjelasan bang? ada begitu? Iya. Hmm. Tunggu ya. Hmm. Kalaunya untuk nabi, Bang ya, untuk nabi ya. Hmm? Baik, kalau untuk nabi saya tidak ada manusia ya, dalam konteks manusia ya. Ah, mana orangnya? Ya bang, bentar, ya bang. Hmm. Ya bang. Ya, dalam konteks manusia ya, nggak ada kalau dalam konteks manusia. Kalaunya sekelas nabi gitu. Tapi nggak usah Anda cari masalah nabi kan. Saya aja orang biasa selain nabi bisa ngampuni dosa manusia gitu loh bang. Ngapain susah-susah? Oh, Mm-mm. oke lah bang, kalau begitu. Mm. Nggak apa-apa mau beliau pakai masker, nggak apa-apa mau beliau aparatur negara TNI Polri atau apapun, mau presiden nggak apa-apa diskusi sama saya ya. Mm-mm. Terus apa bang? Yang mengampuni dosa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala di kepercayaan kami gitu. Kalaunya untuk manusia sekelas nabi, kalau anda cari nabi ya nggak ada. Tapi kalau untuk manusia biasa, saya pun bisa ngampuni dosa gitu. Oh, berarti di sini memang tergantung ke orang yang akan bang, karena kan seperti yang statement yang saya bilang tadi bahwa saya nggak bisa mengampuni dosa, tapi awang bisa. Mm-mm. Tetapi memang di situ tergantung ke pribadi masing-masing. Terus Mm. ada data kedua nih bang. Apa tuh? Bentar, saya cari dulu. Oh ini dia. Eh, Yesus memberi hidup yang kekal begitu bang. Hmm. Itu saya ambil dari Yohanes 10 ayat 25 sampai 30. Yesus Oh. menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang Mm-mm. memberikan kesaksian tentang aku. Mm-mm. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk Mm-mm. domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan Mm-mm. mereka mengikut aku." Nah, di sini Mm-mm. titiknya, Bang. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti Mm-mm. tidak akan binasa sampai selama-lamanya, Mm-mm. dan seorang Mm-mm. pun tidak akan merebut mereka dari Mm-mm. tanganku. Baru Oke. berikutnya, Bapakku yang memberikan mereka kepada aku lebih besar daripada siapapun, dan Mm-mm. seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah, di sini lagi, Bang. Mm. Aku dan Bapa adalah satu. Berarti dua di Uh-uh. sini. Yesus memberikan hidup yang kekal. Yang kedua, Yesus menyamakan dirinya dengan Bapa. Begitu, Bang. Mm-mm. Oh, Yesus menyamakan dirinya dengan Bapa. Abang coba Mm-mm. buka dulu Yohanes 5:30. Coba bacain. Oh, berarti kita beralih ayat lagi nih, Bang, dulu. Iya, kan Anda bawa Yohanes, saya juga bawa Yohanes. Yohanes 5:30 coba. Tapi Bang, ini kan yang saya fokuskan tadi di situ, Yesus memberikan hidup yang kekal. Apakah masih Iya, berkaitan di situ? iya masih berkaitan. Oke, bentar. Berapa tadi, Bang? Yohanes 5:30. Yohanes 5 ayat 30. Oke. Tok. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab Ah, aku ah. tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Oke. Ah, jadi gini Bang, dari jawaban Yesus itu, yang memberikan hidup yang kekal itu bukan dari Yesus, karena dia tidak dapat berbuat apa-apa. Kan gitu. Hmm. Mudah itu bantahannya. Jadi, Terus kalau untuk bantahan, Yohanes aku dan Bapa adalah satu, coba Anda buka Yohanes 17, nomor 11. Yohanes 17 nomor 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku Hmm. datang kepadamu, ya Bapa yang kudus.
Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi suatu sama seperti kita. Muridnya juga satu dengan Bapa, Bang. Ya. Jadi kalau kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu dan muridnya juga satu dengan Bapa. Jadi kalaunya aku dan Bapa adalah satu menurut Anda Yesus itu Tuhan, berarti murid-muridnya juga Anda harus sembah, ya. Kalau ini Bang, Gitu. kalau misalnya kita bahas lagi nanti di situ kan udah lain, udah kesana sini. Yang fokus saya tadi memberikan hidup yang kekal, itunya teks tadi. Baik, Bang, kata Yesus hidup yang kekal itu gimana sih? Oke, kata Yesus kalau hidup yang kekal itu kalau menurut abang kayak mana rupanya bang? Ada ya abang tahu? Baik, Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi hidup yang kekal itu bukan menuhankan Yesus, tapi mengakui Yesus sebagai utusan. Lagi pula Bang ya, tidak ada kehendak Bapa di sorga untuk menuhankan Yesus. Coba Anda baca Matius 7 nomor 21. Tidak semua orang yang berseru kepadaku, kata Yesus, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Sekarang pertanyaannya balik kepada Abang. Kalau ingin meraih hidup yang kekal, itu yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Nah, sekarang saya tanya, di mana kehendak Bapa yang di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus? Silakan dijawab. Oke, terus ada lagi pertanyaan bang, di mana kehendak Bapa jangan menyembah Yesus begitu? Di mana kehendak Bapa agar meraih hidup yang kekal itu menyembah dan menuhankan Yesus? Ada nggak? Di situ ada bang, dia mengklaim Di diri mana? sendiri. Di mana kehendak Bapa agar menuhankan dan menyembah Yesus? Tapi Yesus ada pernyataan gini, akulah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa gitu. Tapi hanya melalui dia katanya. Tetapi kan itu udah satu konteks itu. Hanya dia jalan. Selain dia tidak ada lagi. Oke. Tunggu dulu. Saya ada tamu juga ini. Maaf ya bang. Saya cuma sebentar bisa ini bang. Oh iya, silakan dulu. Ya sampai jumpa ya Pak Ustadz. Ya nanti mungkin kita bisa berdiskusi mungkin besok hari ya. Saya izin follow dulu.